Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuliana Fitriani, mahasiswi Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia 2018. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial ISPT PPH Badan part kelima. Di part kelima ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimpor kredit pajak dalam negeri. Untuk soal yang saya dapatkan, terdapat 2 kredit pajak, yaitu ada PPH pasal 22 dan juga PPH pasal 23. Untuk hal pertama yang akan kita bahas adalah PPH pasal 23. Jadi sekarang saya sudah membuka tatanan Excel untuk data impor kredit pajak dalam negeri. Jadi di sini udah ada contoh-contohnya juga di atas, gampang banget buat dipraktekin. Buat yang nanya, kalau misalnya teman-teman masih bingung ini kita dapat dari mana sih? Jadi untuk Excel ini tuh kalian bisa banget dapetin saat atau setiap kalian sudah download aplikasi ISPT PPH Badan. Jadi pas kalian udah ekstrak, kalian akan dapat folder kan, ISPT PPH Badan. Nah, terus di dalamnya kalian bakal dapat folder lagi yaitu SPT Badan. Pas kalian buka, ada contoh data impor. Jadi di sini kalian bisa langsung copy aja data impor kredit pajaknya ke folder kalian sendiri, lalu kalian pakai deh Excelnya. Ini sama juga seperti data impor penyusutan seperti yang ada di part 4 yang sudah saya jelaskan juga. Nah, jadi itu gimana cara buat dapetin data impor kredit pajak dalam negeri, template-nya ya. Oke, langsung aja kita buka soal untuk pasal 23. Nah, ini untuk kredit pajak pasal 23-nya ada nomor, ada nama pemotong pajaknya juga, ada NPWP, ada nomor bukti potong, tanggal bukti, DPP, tarif, dan juga ada PPH pasal 23-nya. Seperti biasa, tarifnya 2% ya teman-teman. Nah, sekarang langsung kita isi. Mengikuti alur yang ada di sini, saya akan mengisi mulai dari NPWP dulu. Sebelumnya kalau misalnya kalian bingung, kok ini ada ijo-ijonya ya? Nah, ini ijo-ijonya itu maksudnya dikosongin ya. Jadi kalau untuk PPH pasal 23 itu sendiri, kolom yang diijoin itu dari kode MAP sampai tanggal setor, dimana itu nggak usah kita isi. Nah, sedangkan untuk PPH pasal 22 yang tidak usah diisi itu dari nomor bukti potong sampai tanggal bukti potongnya. Nah, sekarang kita mau mengisi PPH pasal 23, akan saya isi dulu. Jadi yang bagian atas saya hapus nanti biar mungkin bisa menjadi contoh acuan kita buat ngerjain. Oke. Jadi saya akan mengcopy NPWP-nya dari data tadi. Kita paste value, habis itu nama pemotongnya, ini ada alamatnya kita samain aja semuanya Jakarta ya. Lalu selanjutnya ini ada tanggal bukti potong, Nah, kalau misalnya tulisannya kayak gini nggak usah panik, kita tinggal ke home, terus di bagian ini kita more number format, kita jadi date. Nah, jadi udah bener deh. Terus sekarang kita isi PPH yang dipotongnya. Ini PPH yang dipotong ya. Lalu objek pemotongannya yaitu DPP-nya.
jenis penghasilan lainnya nih kita klik lagi di kursornya, dideketin aja. Untuk PPh pasal 23 kita akan memilih nomor 6 yaitu imbalan atau jasa lainnya. Jadi di sini kita klik aja 6. Oke. Kita klik. Udah. Lalu selanjutnya ada nomor bukti potongnya. Ini kita copy dari soal. Selanjutnya cara pembayaran untuk PPh 23 itu angka 2. Dan ini jenis PPh yang dipotong kita tulis 23 ya. Nah, karena ini semua udah terisi, yang bagian ini kita delete dulu. Oke, gitu ya. Oke, udah lengkap. Untuk yang bingung kenapa cara pembayaran kita pilih nomor 2, coba saya buka ISPT ya. Jadi ini kita buka ISPT, kita lihat, kita buka lampiran kredit pajak dalam negeri. Nah, coba ini kita klik baru ya. Misalnya kita pilih PPh pasal 23. Nah, ini sudah otomatis cara pembayarannya adalah dipungut pihak lain. Karena yang memungut itu pihak tadi yang kita tulis NPWP dan juga nama pemotongnya. Jadi itu sudah otomatis nomor 2, maka kita harus mengisinya dengan nomor 2. Nah, ini sekilas beberapa tampilan kalau misalnya kalian ngisinya manual. Tapi kan karena datanya kita banyak, kalau ngisi manual pasti bakal lama dong, apalagi datanya ada 800-an kayak tadi. Nah, jadi di sini kalau misalnya kalian isi manual, kalian tinggal masukin nomor bukti potong tadi yang juga kita masukin di Excel. Lalu ada jenis penghasilannya ini sama urutannya. Kalau misalnya nomor 6 berarti imbalan atau jasa lainnya. Lalu tinggal masukkan jenis jumlah penghasilan bruto itu sebesar DPP dan PPh yang dipungutnya berapa yang setelah dikali 2%. Lalu tanggal bukti potongnya. Lalu NPWP pemungut yang tadi juga kita masukin dan namanya. Gitu, mudah kan? Oke deh, ini kita tutup lagi ya. Nah, jadi ini sudah selesai untuk Excelnya. Nah, jadi kalau semuanya udah diisi, langsung aja kita save as. Kita save di sini ya, kita tulis aja PPh 23, kita save dulu Excelnya. Nah, sekarang kalau misalnya udah di save ke dalam Excel, kita save as lagi dalam bentuk CSV. Nah, tadi di sini ya, terus kita save dalam bentuk CSV. Nah, sekarang kita akan mencoba mengimpor untuk PPh pasal 23-nya. Kita klik utility, lalu ke impor data. Nah, ini kredit pajak dalam negeri badan. Tahun pajaknya 2018 ya. Lalu kita search filenya. Oke, langsung kita view data.
kalau udah semua langsung kita impor. Oke, di sini proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Kita klik OK. Kalau ini kita close. Nah, untuk hasilnya kalian bisa lihat di lampiran. Terus di 17713 kredit pajak dalam negeri. Nah, ini kalian klik ininya. Lalu klik cari. Nah, jadi ini udah masuk semua PPh pasal 23. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai untuk mengerjakan bagian impor untuk PPh pasal 22-nya. Jadi sekarang saya udah buka lagi contoh data impor kredit pajak dalam negeri. Khusus untuk PPh 22, ini ada yang saya kasih warna kuning, itu berarti nggak usah diisi. Jadi sekarang kita cuma ngisi jenis PPh-nya, cara pembayaran, NPWP yang dipotong, nama pemotong, alamat pemotong, kode MAP, NTPN, dan juga jumlah serta tanggal setornya. Sekarang saya akan membuka soalnya. Nah, ini soal untuk PPh pasal 22. Bisa dilihat dari nama-nama perusahaannya itu adalah perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Nah, jadi ini adalah PPh 22 impor. Bisa dilihat di kolom G, tulisannya jenisnya PPh 22 impor. Nah, di sini ada tanggal PIB, ada PPh yang dipotongnya, ada pembayaran banknya, ada arus barang, ada NTPN, dan juga ada notes. Notes ini biasanya ada karena adanya tax review dari konsultan pajak perusahaan itu sendiri, di mana dari konsultannya itu dia ngasih tahu bahwa ini nih beberapa hal yang kurang lengkap gitu. Jadi kalau bisa perusahaannya langsung ngelengkapin data tersebut biar tidak ada permasalahan pada saat proses pemeriksaan pajaknya. Nah, tapi selama ada NTPN itu berarti transaksi tersebut sudah ada proses pembayaran, karena NTPN itu sendiri pun kita dapatkan setelah melakukan pembayaran. Nah, teman-teman, untuk soal ini saat saya lihat PIB-nya, tanggal PIB terdapat 2 tahun, 2 jenis tahun, yaitu 2017 dan juga 2018. Sedangkan yang sedang kita kerjakan adalah YSPT PPh Badan tahun 2018. Dengan begitu yang tahun 2017 ya nggak usah ikut dimasukin. Jadi ini saya filter biar 2018-nya aja. Nah, gini ya. Nah teman-teman, jadi sekarang kita akan mulai mencoba untuk mengisi data impornya. Kita mulai dari tanggal setor dulu ya. Untuk tanggal setor, nah tadi kan ini udah kita filter ya, jadi yang tahun 2018 aja. Untuk tanggal setornya kita menggunakan tanggal bank, yaitu tanggal pembayaran. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, nggak usah panik. Ini tinggal yang bagian bawahnya itu kita ganti jadi date. Nah, udah ya. Terus selanjutnya kita ke jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran ini kita pakai angka pajak penghasilan yang dipotong.
satu value lagi. Lalu selanjutnya kita akan mengisi NTPN. NTPN itu ada di sebelah sini. Kita copy. Lalu untuk kode MAP-nya kita lihat di tulisan warna merah ini. Ini karena semua tidak terlihat, saya edit dulu. Nah, di sini ada tulisannya di bawah untuk PPH22 impor itu kita menggunakan 0112.000. Jadi di sini kita tulis, karena depannya ada kosong jadi kita harus pakai apostrof biar nolnya ini kebaca ya. Nah, kayak gini, lalu kita klik-klik karena ini semuanya ngurut angkanya. Nah, di bagian sini kita ganti jadi copy cells. Untuk alamat pemotongnya, nama pemotong dan juga NPWP pemotong itu adalah PT MNF Indonesia sendiri. Untuk alamatnya saya tulis saja menjadi Jakarta. Lalu nama pemotongnya bisa kita lihat juga di sini untuk lengkapnya. Jadi ini saya tinggal buka profil wajib pajaknya. Ini ya, terus ini kita copy. Lalu NPWP-nya kita tulis ulang ya. Oke, untuk NPWP-nya udah. Terus ini berarti dari nomor bukti potong sampai tanggal bukti potong yang nggak usah. Cara pembayarannya kita lihat lagi. Kita ini dibayar sendiri, berarti kita milih nomor 1. Lalu untuk jenis PPH yang dipotong itu kita adalah PPH 22, jadi kita tulis aja 22. Oke, jadi ini udah semua kita isi ya teman-teman. Nah, untuk ini nih saya ilangin aja warnanya. Tadi untuk memudahkan aja mana yang nggak harus diisi. Nah, jadi ini akan saya save. Nah, sekarang ini akan saya save lagi. Ini kita save as. Kredit pajak PPH 22. Lalu sekarang kita save ke CSV-nya. Oke, ini ya, terus kita save. Oke, kalau udah sekarang kita buka SPT-nya. Ini kita tutup dulu. Kita import ke SPT. Lalu kita search. Oke, lalu ini kita view data. Kita view data lagi.
Lalu sekarang kita impor ya. Proses impor selesai, tidak ada data yang gagal impor, kita klik OK. Lalu kita close. Nah, sekarang kita cek lagi di lampiran 3, kredit pajak dalam negeri. Nah, ini kita klik ini lagi. Kita klik ini. Dan ini bisa dilihat ada total dari PPh 22, total PPh 23 atau 26, dan jumlahnya. Oke teman-teman, jadi itulah tata cara mempersiapkan Excel untuk mengimpor PPh 23 dan juga 22. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di part selanjutnya. See you in the next video. Halo teman-teman, saya di sini ingin memberikan tambahan informasi. Jika teman-teman tadi mengikuti alur-alur yang sudah saya jelaskan dalam video saya kurang memberi salah satu informasi. Setelah kita memfilter tanggal PIB ini, kita juga kalau bisa memfilter tanggal bank. Ya, karena apabila kita hanya memfilter tanggal PIB, pada tanggal bank ini juga ada beberapa, itu masih 2017 gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah memfilter tanggal PIB yang di kolom F, pastikan juga kalian juga memfilter tanggal bank yang ada di kolom K-nya. Oke, jadi itu aja informasi tambahannya. Semoga berhasil dan terus belajar.